Perhatikan soal berikut. Tembakau dihisap melalui rokok, cerutu, atau pipa. Penelitian menunjukkan bahwa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tembakau membunuh hampir 13.500 orang setiap hari di dunia. Diramalkan bahwa pada tahun 2020, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tembakau akan mencapai jumlah 12% dari semua kematian secara global. Asap tembakau mengandung banyak zat berbahaya. Zat-zat yang paling berbahaya adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Asap tembakau masuk ke dalam paru-paru. Tar berasal dari asap yang diendapkan di dalam paru-paru sehingga menghalangi paru-paru bekerja secara baik. Pertanyaannya adalah, manakah dari pernyataan berikut ini yang merupakan fungsi paru-paru? Untuk menjawabnya, kita bisa cermati dari opsi jawaban yang disediakan. Paru-paru berfungsi sebagai tempat respirasi atau sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, tepatnya pada bagian paru-paru, yaitu pada kantung-kantung udara yang disebut alveolus. Oksigen dari udara luar diangkut ke seluruh tubuh oleh kapiler darah, sementara karbon dioksida dari kapiler darah dikeluarkan sebagai zat sisa respirasi. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Mengangkut oksigen dari udara yang dihirup ke dalam darah. Perhatikan tabel berikut. Di sini disajikan sebuah tabel mengenai pembuluh darah dan fungsinya. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar tentang pembuluh darah ditunjukkan oleh nomor. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menganalisisnya dari pernyataan yang telah disediakan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembuluh darah arteri renalis. Di sini disebutkan bahwa fungsinya untuk membawa darah yang banyak mengandung O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Kita analisis dari pembuluh darah, arteri renalis. Di sini namanya renalis. Renalis berasal dari kata ren, yaitu ginjal. Sehingga fungsi pembuluh darah arteri renalis adalah menyalurkan darah dari ginjal yang mengandung oksigen. Sehingga nomor 1, pasangan pembuluh darah dan fungsinya adalah salah. Sedangkan yang berfungsi untuk membawa darah yang banyak mengandung O2 dari jantung ke seluruh tubuh adalah pembuluh arteri. Atau dalam hal ini adalah pembuluh aorta. Kita lihat sehingga pada opsi jawaban yang mengandung angka 1 adalah salah. Kemudian kita lihat antara opsi C dan D, perbedaannya adalah nomor 3 dan 4. Kita lihat nomor 3. Pembuluh darah vena cava. Fungsinya membawa darah yang banyak mengandung CO2 dari seluruh tubuh ke jantung. Vena cava adalah pembuluh vena besar yang berfungsi untuk membawa darah yang banyak mengandung CO2 dari seluruh tubuh ke jantung, sehingga nomor 3 adalah benar. Kita lihat nomor 4, pembuluh vena pulmonalis. Di sini fungsinya adalah membawa darah yang banyak mengandung CO2 dari paru-paru ke jantung. Pembuluh vena biasanya membawa darah yang banyak mengandung CO2, tetapi kecuali pembuluh vena pulmonalis ini. Pembuluh vena pulmonalis ini berfungsi untuk membawa darah yang banyak mengandung O2 dari paru-paru ke jantung, sehingga pernyataan nomor 4 salah. Jadi jawaban yang tepat yaitu pernyataan yang benar tentang pembuluh darah ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. Perhatikan gambar nefron berikut ini. Bagian yang berfungsi sebagai tempat filtrasi ditunjukkan oleh nomor. Tempat filtrasi adalah glomerulus.
Kita kembali kepada gambar. Glomerulus ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Sedangkan gambar nomor 2 ini adalah tubulus contortus proximal yang berfungsi sebagai tempat reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Kemudian, gambar nomor 3 adalah tubulus contortus distal, tempat terjadinya proses augmentasi. Kemudian, gambar nomor 4 adalah tubulus pengumpul atau tubulus collectivus yang akan menampung urin yang kemudian akan disalurkan menuju vesika urinaria. Jadi, jawaban yang tepat adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat filtrasi ditunjukkan oleh nomor 1 atau A. Perhatikan gambar otak berikut ini. Bagian yang berfungsi sebagai pusat kecerdasan dan pengaturan keseimbangan tubuh secara berurutan ditunjukkan oleh nomor pusat kecerdasan diatur oleh otak besar atau disebut cerebrum. Dalam gambar ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian, pengatur keseimbangan tubuh adalah fungsi dari otak kecil atau cerebellum. Pada gambar ditunjukkan oleh nomor 3. Sedangkan nomor 2 ini adalah hipotalamus yang berfungsi untuk mengatur suhu dan pusat koordinasi tubuh. Kemudian nomor 4 adalah sumsum lanjutan atau biasa dikenal dengan medula oblongata yang berfungsi sebagai pusat refleks biologis seperti denyut jantung. Sehingga jawaban yang tepat adalah bagian yang berfungsi sebagai pusat kecerdasan dan pengatur keseimbangan tubuh secara berurutan ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Perhatikan soal berikut. Hubungan yang benar antara jaringan pada tumbuhan dan fungsinya adalah, kita lihat dari opsi A, jaringan floem. Jaringan floem ini berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Berpasangan dengan fungsi jaringan, mengangkut air dan garam mineral untuk fotosintesis. Jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral untuk fotosintesis adalah jaringan xilem. Sehingga opsi A salah. Kemudian opsi B, jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar untuk penyimpan cadangan makanan. Berpasangan dengan fungsi menyokong dan mengokohkan tumbuhan. Jaringan penyokong dan yang berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan adalah jaringan kolenkim jika itu dalam sel hidup dan sklerenkim jika itu dalam jaringan yang sudah mati. Sehingga untuk opsi B salah. Opsi C, jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang selalu aktif membelah, sehingga berfungsi sebagai regenerasi sel. Berpasangan dengan fungsi selalu membelah untuk menambah jumlah sel tubuh. Opsi C benar. Coba kita lihat opsi D, jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penyokong yang berfungsi untuk menyokong jaringan yang telah mati, berpasangan dengan fungsi
pengisi dan penyimpan cadangan makanan. Jaringan yang berfungsi untuk mengisi dan menyimpan cadangan makanan adalah jaringan parenkim, sehingga untuk opsi D salah. Jadi, hubungan yang benar antara jaringan pada tumbuhan dan fungsinya adalah C. Jaringan meristem yang berfungsi untuk menambah jumlah sel tubuh.